Apa kabar anak-anakku semua? Salam jumpa lagi di hari ini. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Untuk memulai proses pembelajaran, jangan lupa berdoa. Pada pertemuan kita sebelum-sebelumnya, kita telah membahas kaidah pencacahan untuk aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan permutasi, dan kombinasi. Untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas tentang peluang. Untuk itu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu untuk menentukan nilai peluang dari suatu kejadian. Peluang suatu kejadian. Apa itu peluang? Pasti kalian bisa memahaminya. Misalkan peluang saya mendapatkan pekerjaan setelah saya lulus nanti, atau peluang saya lulus dari SMK 3. Dan masih banyak lagi contoh-contoh peluang yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk materi peluang yang akan Ibu bahas di saat ini berkaitan dengan pelemparan dadu, pelemparan koin, dan pengambilan kelereng dari sebuah kantong. Sebelum kita mempelajari peluang suatu kejadian, kita akan mempelajari terlebih dahulu percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Percobaan 1. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Kemungkinan-kemungkinan yang muncul adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Maka himpunan mata dadunya dituliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan dari mata dadu inilah yang dikenal dengan ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, dilambangkan dengan huruf S. Anggota-anggota dari ruang sampel disebut dengan titik sampel. Maka pada percobaan ini, ruang sampelnya S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyak titik sampel NS-nya sama dengan 6. Percobaan 2. Dua dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan ruang sampel, banyak titik sampel, kejadian muncul mata dadu berjumlah 7. Untuk ruang sampel 2 dadu dilemparkan, kita akan buat dalam bentuk tabel. Dadu 1, mata dadunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua, mata dadunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kedua dadu ini dilemparkan, kemungkinan-kemungkinan yang muncul adalah dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 1, maka diperoleh kemungkinannya adalah 1-1. Dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 2, maka diperoleh kemungkinannya adalah 1-2.
Dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 3, maka diperoleh 13. Dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 4, maka diperoleh 14. Dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 5, maka diperoleh 15. Dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 6, maka diperoleh 16. Hal yang sama berlaku untuk jika dadu yang pertama muncul angka 2, dadu yang kedua muncul angka 1, maka diperoleh 21. Dadu yang pertama muncul angka 2, dadu yang kedua muncul angka 2, maka diperoleh 22. Demikian selanjutnya sampai dadu yang pertama muncul angka 6, dadu yang kedua muncul angka 6, diperoleh 66. Dari ruang sampel pada tabel ini, kemungkinan-kemungkinan yang muncul adalah 36. Ini yang disebut dengan titik sampel. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 7 adalah 61, 52, 43, 34, 25, 16. Percobaan 3. Sebuah uang logam dilemparkan sekali. Ruang sampelnya adalah pada pelemparan sebuah uang logam memiliki dua sisi. Ada sisi angka, ada sisi gambar. Maka ruang sampel untuk sebuah uang logam dilemparkan adalah angka, gambar. A, G. Banyaknya titik sampel adalah NS sama dengan 2. Untuk dua buah uang logam dilemparkan, ruang sampelnya kita akan buat dalam bentuk tabel. Untuk logam yang pertama, ada angka, ada gambar. Untuk logam yang kedua juga, ada angka, ada gambar. Jika pada logam yang pertama muncul angka, logam yang kedua muncul angka, maka kemungkinannya adalah angka-angka. Jika logam yang pertama muncul angka, logam yang kedua muncul gambar, maka hasilnya adalah angka gambar. Jika logam yang pertama muncul gambar, logam yang kedua muncul angka, maka hasilnya adalah gambar angka. Jika logam yang pertama muncul gambar, logam yang kedua muncul gambar, maka hasilnya adalah gambar-gambar. Ruang sampel untuk dua buah uang logam dilemparkan adalah S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Maka banyak titik sampelnya NS sama dengan 4. Kejadian munculnya satu angka adalah angka gambar, muncul satu angka, gambar angka, muncul satu angka. Hasilnya adalah 2. Setelah kita memahami apa itu percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian, kita akan masuk ke peluang suatu kejadian. Untuk peluang suatu kejadian diperoleh dari banyaknya anggota dalam kejadian A dibagi dengan banyaknya titik sampel.
Atau dirumuskan sebagai berikut. Peluang A sama dengan NA per NS. NA menyatakan banyak anggota dalam kejadian A dibagi dengan NS menyatakan banyak titik sampel. Contoh, dalam pelembaran sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu genap. Untuk pelembaran sebuah dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya titik sampel yang ada adalah 6. Kita misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu genap. Untuk kejadian munculnya mata dadu genap adalah 2, 4, 6. Maka diperoleh banyaknya kejadian muncul mata dadu genap NA sama dengan 3. Peluang muncul mata dadu genap adalah banyaknya kejadian muncul mata dadu genap NA-nya sama dengan 3 dibagi dengan banyak titik sampel sama dengan 6. 3 per 6. Kita sederhanakan 3 per 6 diperoleh 1 per 2. Contoh 2. Nina melakukan percobaan dengan melempar 2 keping mata uang logam. Berapa peluang munculnya satu gambar? Untuk peluang munculnya satu gambar, kita akan buat jika 2 uang logam dilemparkan, maka ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Maka banyaknya titik sampel NS sama dengan 4. Misalkan B sama dengan kejadian muncul satu gambar. Untuk kejadian muncul satu gambar, berarti kita peroleh angka gambar muncul satu gambar, gambar angka muncul satu gambar. Maka NB-nya sama dengan 2. Peluang muncul satu gambar adalah NB per NS. 2 per 4. Sederhananya adalah 1 per 2. Jadi, peluang munculnya satu gambar adalah 1 per 2. Contoh 3. Sebuah kotak diisi 10 kelereng, 6 berwarna merah dan 4 berwarna biru. Dari kotak tersebut diambil 3 kelereng secara acak. Berapa peluang terambil 2 kelereng merah? Nah, dari 10 kelereng diambil 3 kelereng secara acak. Maka banyak cara pengambilan 10 kelereng dari 3 kelereng secara acak adalah kita gunakan kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena pengambilan 10 kelereng dilakukan
secara acak untuk 3 kelereng. Nah, ingatkah Anda tentang rumus kombinasi? Kombinasi N dari R diperoleh dengan cara N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial kali R faktorial. Ini yang perlu diingat. Nah, untuk kombinasi 10 dari 3 diperoleh 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial dari 3 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial kali 3 faktorial. Karena 7 faktorial habis dibagi dengan 7 faktorial, maka hasilnya adalah 10 kali 9 kali 8 dibagi dengan 3 faktorial. Jabarkan 3 faktorial menjadi 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 120 cara. Hasil inilah yang disebut dengan banyaknya titik sampel. NS-nya sama dengan 120. Untuk peluang terambilnya 2 kelereng merah, kita akan misalkan C adalah kejadian terambil 2 kelereng merah. Nah, kita hitung dulu. Kalau 2 kelereng merah diambil dari 6 kelereng merah yang tersedia, maka banyak cara pengambilannya adalah kombinasi 6 dari 2 sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 kurang 2 faktorial dari 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 2 faktorial. Karena 4 faktorial habis dibagi dengan 4 faktorial, maka hasilnya sama dengan 6 kali 5 dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial dijabarkan jadi 2 kali 1. Sama dengan hasilnya 15 cara. Maka banyaknya pengambilan 2 kelereng merah dari 6 kelereng merah adalah 15 cara. Maka peluang terambil 2 kelereng merah adalah NC dibagi dengan NS. NC-nya adalah banyak pengambilan 2 kelereng merah dari 6 kelereng merah, kombinasi 6 dari 2 dibagi dengan banyaknya titik sampel, kombinasi 3 dari 10. Maka kita dapat hasilnya 15 dibagi dengan 120. Karena 15/120 pecahannya masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Hasil penyederhanaan yang pertama kita dapat 3/24 atau sama dengan, lebih sederhananya lagi adalah 1/8. Maka peluang terambil 2 kelereng merah adalah 1/8. Untuk tugasnya, Ibu berikan 3 soal yang harus dikerjakan. Dikerjakan di buku tulis ya, dan harus rapi.
Sampai di sini pertemuan kita di hari ini. Selalu semangat dan salam sehat.